Buku ini terlihat seperti kitab-kitab biasa, tapi percaya apa tidak, buku ini adalah salah satu buku penting dari perkembangan ilmu pengetahuan kita sekarang. Bahkan telah dipelajari oleh sosok yang lebih kalian kenal seperti Johannes Kepler, Galileo Galilei, René Descartes, sampai Leonardo da Vinci. Judul buku ini adalah Al-Manazir yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Book of Optics. Buku ini adalah salah satu buku yang paling berpengaruh dalam sejarah sains di Eropa, bahkan di dunia. Tanpa buku ini, mungkin sekarang tidak ada yang namanya kamera. Ya tentu alat yang dipakai untuk membuat video ini. Hal keren dan gilanya adalah buku ini umurnya lebih dari 1000 tahun dan sampai sekarang masih relevan. Is that we all around the world we talk about Newton as being the father of optics, and yet here we are 1000 years ago. Jadi buku ini ditulis oleh Ibn al-Haytham. Orang barat biasanya menyebutnya Al-Hazen, seorang ilmuwan muslim yang hidup di abad 11, di mana masa yang disebut dengan The Islamic Golden Age. Ya, masa keemasan Islam. What's going on? Welcome to the Dark Ages, or as it should be known, the Golden Ages. Mungkin bagi kalian nama Ibn al-Haytham tidak populer, bahkan banyak dari kita orang muslim sendiri yang tidak mengenal sosok beliau. Tapi di Eropa sana, beliau itu sangat terkenal, bahkan disejajarkan dengan ilmuwan terkenal seperti Galileo Galilei dan Isaac Newton. Karena beliau adalah peletak pertama ilmu tentang cahaya, sehingga Ibn al-Haytham disebut sebagai the father of optics. I've got to get a picture of this. I knew it was a good idea. Who are you? Allow me to introduce Ibn al-Haytham, a great scientist whose ideas led to the invention of the camera. You invented the camera. I laid the foundations for modern cameras by explaining how our eyes work. I found a way of projecting an image onto another surface through a small hole in a dark room, later called camera obscura. Think of all the things that evolved from this discovery. Cameras, cinema, all share the same principle. Cool. Karena itu, dalam tahun 2015, UNESCO pernah mengadakan perayaan International Year of Light untuk mengenang 1000 tahun karya Al-Haytham. This is why I am pleased to partner with international organization 1001 Inventions to launch the World of Ibn al-Haytham global campaign to promote light science for the benefit of all. A groundbreaking scientist from 1000 years ago, the life and work of Ibn al-Haytham have never been as relevant as they are today. Salah satu temuan Ibn al-Haytham yang merevolusi pandangan sains adalah cara beliau menjelaskan konsep cara mata kita bekerja. Sebelum ada beliau, para ilmuwan Yunani seperti Ptolemy dan Euclid percaya kalau mata mengeluarkan semacam sinar ke arah objek untuk bisa melihat. Nah, pemahaman seperti itu kemudian dibantah oleh Ibn al-Haytham. Ibn al-Haytham percaya kalau mata yang menangkap pantulan cahaya sehingga kita bisa melihat. Bahkan beliau memetakan bagian-bagian mata secara rinci di bukunya. Bukan hanya teori, Ibn al-Haytham mempraktikannya dengan eksperimen sederhana dan menjadi dasar kamera zaman sekarang, yang pada zaman dulu disebut dengan kamera obscura. Jadi, by the way, kamera itu berasal dari bahasa Latin yang artinya kamar, sedangkan obscura adalah gelap. Jadi, kamera adalah kamar gelap. Kenapa dinamakan begitu? Karena Ibn al-Haytham menemukannya saat di ruangan gelap saat di penjara. Nah, menarik. Beliau di penjara dikurung oleh penguasa Mesir karena beliau gagal dalam membuat benteng untuk mengatasi banjir Sungai Nil. Siapa sangka, di penjara justru menjadi titik balik beliau untuk belajar dan menjadi sosok pemikir yang mendalam. Semua bermula di tengah sunyi dan gelapnya penjara.
ada sebuah lubang yang menjadi tempat masuk sebuah cahaya. Disitulah beliau paham kalau cahaya ternyata berjalan dalam lintasan yang lurus, sehingga beliau bukan hanya menjelaskan bagaimana cara kita melihat menggunakan mata, tapi sifat cahaya itu sendiri seperti pembiasan dan pemantulan cahaya. Dan hal ini menjadi dasar kamera obscura dan benda-benda yang berhubungan dengan cahaya seperti laser. Itulah kenapa buku karya Al-Haytham itu jadi sangat terkenal di seluruh dunia. Tapi banyak dari kita yang tidak tahu kalau apa yang kita pelajari di sekolah di bab optik tentang pemantulan, pembiasan cahaya, cara kerja kamera, teleskop, mikroskop, cermin, kaca cembung, kaca cekung, semua itu berasal dari buku yang usianya lebih dari 1000 tahun ini. Sayangnya, di buku pelajaran kita, nama Ibnu Al-Haytham itu jarang disebutkan. Padahal, beliau adalah sosok penting dari konsep pengetahuan tentang optik tersebut. Dan kalian juga perlu tahu bahwa buku yang beliau tulis tentang sains bukan hanya ini, tapi ada banyak sekali, lebih dari 200 buku, bukan hanya tentang optik saja, tapi juga matematika dan astronomi. Sayang, sebagian buku beliau hilang. Ya begitulah, nama Ibn Al-Haytham bagi kalian tidak begitu dikenal dalam sains seperti Isaac Newton, Galileo Galilei. Tapi asal kalian tahu, nama Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazan ini sangat penting sampai dijadikan nama salah satu kawah di bulan. Dan potret beliau dijadikan mata uang Irak 10.000 dinar. Ini adalah film yang diputar sebagai perayaan The International Year of Light kerjasama UNESCO dengan 1001 Invention, sebuah film yang membuat kita sadar bahwa ada peran peradaban Islam dalam sains modern. Ternyata berpikir mendalam itu sangat penting. Ibnu Al-Haytham adalah contoh bahwa seorang muslim juga bisa berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam peradaban dunia. Karyanya melampaui batas agama, negara, bahkan waktu. Pertanyaannya, kemana masa keemasan itu sekarang? Masa keemasan cuma akan kembali jika anak mudanya itu mau menjadi sosok pemikir mendalam, bukan hanya sibuk scroll video pendek seharian.